Sosiotalk Check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Yulianti Lestari. Aku mahasiswi dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora angkatan 2019 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mana tepuk tangannya guys? Oke, sepi banget, nggak apa-apa, nggak jelas banget sumpah. Jadi guys, ini adalah podcast perdana, podcast yang pertama dari HMP Sosiologi UIN Suka Jogja. Dan tema besar kali ini adalah ngobrolin Prodi Sosiologi, yang akan dinarasumberi langsung oleh Bapak Kaprodi Sosiologi kita, yaitu Bapak Zainal Arifin. Yeay! Buat para maba angkatan 2020 nih, kalian harus banget dengerin podcast ini sampai selesai ya. Karena pembahasan kali ini cocok banget buat kalian yang kepo nih tentang sosiologi. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita mulai aja ya pembahasan kali ini. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Zainal Arifin. Mungkin bisa kenalan dulu Pak, biar teman-teman yang di rumah pada tahu, pada kenal gitu. Perkenalkan, saya Ahmad Zainal Arifin, biasa dipanggil Pak Zain atau Pak Zainal. Saat ini saya diberi kepercayaan untuk menjadi Kaprodi Sosiologi Visum UIN Sunan Kalijaga. Saya asli dari Gresik, Jawa Timur, tapi sekarang tentunya sudah menjadi orang Jogja. Latar belakang pendidikan saya, dulu saya kuliah di IAIN Sunan Kalijaga untuk S1 jurusan perbandingan agama, kemudian double dengan di sosiologi Visipol UGM. Alhamdulillah dua-duanya selesai. Kemudian untuk S2 saya lulus CRCS UGM, kemudian dapat beasiswa Fulbright untuk lanjut S2 sosiologi di Amerika, tepatnya di University of Northern Iowa. Selesai, kemudian pulang, baru bergabung di UIN Sunan Kalijaga tahun 2008, dan kebetulan pula pas saya diterima di UIN, saya juga dapat beasiswa dari pemerintah Australia melalui Australian Leadership Award untuk ambil S3. Dan alhamdulillah lulus 2013 awal. Saya kuliah di Western Sydney University. Jadi itu sekedar background pendidikan yang saya miliki, yang tentunya ini jadi modal saya untuk berinteraksi dengan teman-teman semua, dengan rekan-rekan semua, dan sangat berharap rekan-rekan juga bisa mempunyai kesempatan yang sama nantinya dengan saya, dan juga banyak dosen-dosen kita yang lain yang punya latar belakang pendidikan yang luar biasa. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman riwayat pendidikan beliau. Assalamualaikum Pak Zainal. Gimana nih kabarnya hari ini? Udah lama banget kita gak ketemu ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sehat dan tetap semangat ya, meskipun nampaknya tidak ada kejelasan kapan pandemi selesai, tapi tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillah, Masya Allah, sangat lembut sekali ya nada bicaranya beliau, Masya Allah, sangat cocok lah, pantas banget buat jadi suri tauladan yang baik buat mahasiswanya. Pak, ini kan sudah ada
mahasiswa baru yang diterima di prodi sosiologi nih. Nah, sebagian besar dari mereka itu tuh pasti kepo tentang apa sih yang akan dipelajari di prodi sosiologi nantinya. Terus prospek kerjanya bagaimana gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu Pak satu-satu. Dari gimana sih proses kegiatan belajar mengajar di prodi sosiologi ini Pak? Proses kegiatan belajar mengajar atau KBM di prodi sosiologi, alhamdulillah untuk semester ini sudah selesai, tinggal menunggu pelaksanaan ujian akhir semester. Tentu ini kondisi yang darurat ya, sehingga masing-masing dosen maupun mahasiswa dipaksa untuk kuliah daring ya. Tentu di sana sini ada kekurangan dan lain sebagainya, saya tidak memungkiri itu, tetapi pada prinsipnya dosen dengan kemampuannya masing-masing sudah melaksanakan tugasnya menyampaikan materi perkuliahan yang harus disampaikan kepada mahasiswa. Dan ini tentu menjadi evaluasi kita bersama ya untuk semester ke depan. Saya belum tahu pastinya seperti apa, tapi saya dengan informasi sangat mungkin di awal-awal semester nanti masih daring. Nah, baru kemudian ketika kondisi sudah memungkinkan akan dilaksanakan perkuliahan tatap muka biasa. Nah, insya Allah untuk semester depan kalaupun masih ada sistem daring ya, saya yakin para dosen juga sudah punya persiapan yang insya Allah jauh lebih maksimal daripada sekarang. Seperti itu ya Pak. Ya karena kondisinya memang lagi seperti ini ya. Semoga wabah ini bisa cepat hilang. Terus di semester depan kita bisa masuk kampus lagi, bisa belajar dengan tatap muka lagi, dan bisa menyapa adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020. Amin. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa aja sih fasilitas yang akan didapatkan selama kita menjadi mahasiswa di prodi sosiologi ini? Terkait fasilitas yang akan diperoleh oleh mahasiswa selama kuliah di prodi sosiologi ini, tentu saya sebagai kaprodi ya berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memberikan pelayanan khususnya ya, ini khususnya aspek keilmuan ya. Jadi prodi akan berupaya semaksimal mungkin menjamin rekan-rekan semua mendapatkan ilmu dari sosok pribadi-pribadi yang memang memiliki integritas ya, memiliki wawasan keilmuan yang luas, sehingga rekan-rekan bisa maksimal ya, untuk menyerap ilmu sosiologi, khususnya nanti yang memiliki nuansa keislaman ya. Jadi ada semacam integrasi, interkoneksi yang tidak akan teman-teman dapatkan di UGM misalnya ya. Saya paham ini karena saya lulusan UGM juga, lulusan UIN juga. Jadi ini yang bisa saya jamin ya, bahwa nanti teman-teman akan mendapatkan itu ya, akan diberikan itu. Tapi kalau terkait fasilitas fisik, saya yakin semua mahasiswa UIN akan menerima fasilitas yang sama, standar. Kalau ada subsidi pulsa misalnya, itu untuk semua UIN. Perpustakaan juga untuk semua UIN. Kita bisa punya akses ke berbagai macam jurnal ya, baik di level internasional maupun di dalam negeri. Berbagai macam buku ada
ratusan ribu judul dan sebagainya, itu semua adalah fasilitas yang disediakan universitas untuk setiap mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga. Tapi sekali lagi, Prodi akan berupaya untuk terus menjaga bagaimana teman-teman bisa memperoleh ilmu yang memiliki integritas. Jadi integrasi gabungan sosiologi dan Islam. Integritas ini dari pribadi atau sosok-sosok dosen yang memang memiliki kualitas. Nah, gimana nih teman-teman? Keren banget kan? Iya dong, jelas keren banget. Kita bakal memperoleh ilmu yang memiliki integritas, yaitu gabungan ilmu sosiologi dengan Islam, dan itu bakal diajari sama dosen-dosen yang sangat-sangat berkualitas. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, gimana sih dengan akreditasi dari Prodi Sosiologi ini sendiri di Fakultas Visum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Pak? Nah, pertanyaan ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya yang saya katakan Prodi berupaya memberikan jaminan fasilitas ilmu dari sosok-sosok yang berkualitas. Nah, ini nanti tentu bisa kita lihat dari akreditasi Prodi yang progresnya saya kira luar biasa. Kita jadi prodi umum, jurusan atau prodi umum di lingkup UIN Sunan Kalijaga yang pertama kali memperoleh nilai akreditasi BAN PTA. Baru kemudian disusul ilmu komunikasi. Tapi kita juga sudah melangkah lebih jauh. Kita juga menjadi prodi yang pertama yang mengikuti akreditasi AUNQIE. AUNQIE ini semacam akreditasi untuk level ASEAN, Asia Tenggara. Jadi nanti kalau kita lulus proses sertifikasi AUNQIE, sangat mungkin nanti mahasiswa kita bekerja sama dengan kampus-kampus yang ada di seluruh Asia Tenggara yang tergabung dalam anggota AUNQIE mengadakan kerjasama tukar-menukar mahasiswa. Jadi kita kirim mahasiswa 1 semester ngambil kuliah di Bangkok, di Filipina, atau di Singapura dan seterusnya. Jadi proses akreditasi kita atau sertifikasi sebenarnya untuk AUNQIE asesmen lapangannya direncanakan sebenarnya bulan Juni ini. Jadi Juni ini akan ada tim dari Bangkok sekretariat AUNQIE datang ke prodi kita untuk melihat dan memastikan prodi kita sudah layak punya standar yang bisa disamakan dengan standar perguruan tinggi lain di Asia Tenggara. Tapi karena pandemi, sangat mungkin nanti jadwal asesmennya, jadwal kunjungan lapangannya, kalau tidak salah diundur sampai bulan Desember. Jadi kita bisa lihat ini, insya Allah nanti akreditasi prodi progresnya akan tetap lanjut. Nanti setelah AUNQIE, insya Allah nanti kita ke level internasional. Doakan saja. Amin, semoga kita bisa naik ke level yang internasional. Amin. Terus ada pertanyaan lagi nih Pak. Apa saja prestasi-prestasi yang pernah dicapai oleh mahasiswa sosiologi ini? Untuk prestasi mahasiswa prodi sosiologi saya kira cukup banyak dan levelnya pun ada yang sampai ke level internasional. Meskipun jujur kalau kita bandingkan dengan misalnya teman-teman dari prodi Ilkom, Ilkom lebih banyak karena memang untuk
kompetisi untuk lomba kan, jurusan komunikasi kan sangat banyak lombanya ya. Tapi kita tetap patut untuk berbangga karena prestasi mahasiswa kita ya ada di berbagai bidang ya. Secara nasional kita pernah juara debat mahasiswa ya, baik di Jakarta maupun di Malang ya. Kemudian beberapa mahasiswa kita juga aktif nulis di media massa ya, bahkan mahasiswa angkatan awal-awal itu cukup banyak yang malah jadi sastrawan di level nasional ya. Ini tentu prestasi yang harus terus untuk kita pupuk dan kita dorong terus untuk mahasiswa. Sebenarnya satu yang menjadi mimpi prodi yang baru sedikitnya, hanya beberapa ya yang diwujudkan ya oleh mahasiswa ya. Salah satunya sudah ada yang kuliah S2 di luar negeri dan bahkan kemudian pulang jadi dosen di tempat kita. Wah, keren banget ya teman-teman. Banyak banget prestasi-prestasi yang udah didapetin. Nah, mungkin Pak, ini pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang sering sekali ditanyakan sama mahasiswa baru yang sebelum mereka memilih prodi. Nih, pertanyaannya seperti ini. Seperti apa sih peluang karir untuk jurusan sosiologi ini, Pak? Terkait dengan karir, saya kira untuk sekarang ya, dan saya yakin ke depan peran dan kontribusi seorang sosiolog ya semakin mendapat tempat. Ada cukup banyak kementerian ya untuk tes kemarin misalnya yang membutuhkan lulusan dari prodi sosiologi. Kemudian ada Pemda dan beberapa instansi yang lain. Kemudian tidak sedikit juga alumni kita yang menjadi guru ya, entah di tingkat SMA, SMP maupun SD, dan juga banyak yang tersebar di berbagai LSM ya, entah sebagai konsultan ya, atau praktisi LSM itu sendiri. Sebenarnya yang terpenting bagi kami di prodi, sebisa mungkin kami mendorong ya, alumni prodi sosiologi untuk bisa lanjut S2 ya, karena sosiologi ini ilmu murni ya, nanti di S2 lebih spesifik ke aplikasi ya, kira-kira seperti itu. Maka gunakan ya, manfaatkan dosen-dosen Anda yang punya background yang luar biasa ya, yang lulusan alumni mulai dari Belanda, dari Amerika, dari Australia. Saya kira mereka bisa diminta untuk sharing ya, minta tips dan trik bagaimana bisa meraih beasiswa untuk melanjutkan studi ya, dan tentunya perlu juga persiapan yang serius untuk itu. Jadi tidak usah khawatir tentang pekerjaan ya, tentang karir ya, yakin bahwa ketika Anda memperoleh ilmu yang bermanfaat, pasti pekerjaan itu akan datang dan mengiringi. Oke, sangat jelas sekali ya teman-teman. Penjelasan dari beliau sangat detail sekali. Silahkan, mungkin ada pesan Pak yang ingin disampaikan untuk mahasiswa baru tahun 2020 di Prodi Sosiologi ini, Pak. Untuk rekan-rekan mahasiswa baru angkatan 2020, saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat bergabung dengan Prodi Sosiologi. Tetap semangat ya, meskipun kondisi kita belum normal, mungkin nanti proses kegiatan belajar mengajar juga belum normal, tetapi yakin dan mari kita tata niat kita bersama untuk tholabul ilmi, untuk benar-benar mencari ilmu
Semoga kehadiran rekan-rekan semua di prodi ini semakin membawa prodi ke arah yang lebih baik.